Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Utari Farid dari kelas Keuangan B 2017 akan menjelaskan materi mengenai sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dana jangka menengah. Seperti yang kita ketahui, sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Sumber dana jangka menengah penting karena adanya kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Jenis-jenis sumber dana jangka menengah ada 3. Yang pertama, term loan. Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Term loan biasanya disediakan oleh bank komersial atau bank dagang, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Dipandang dari biaya term loan, memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi, karena tidak adanya biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham atau obligasi. Jika dibandingkan dengan hutang jangka pendek, term loan lebih baik karena tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua adalah equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Perlengkapan yang biasa dibiayai dengan equipment loan adalah perlengkapan yang mudah diperjualbelikan. Equipment loan biasanya diberikan oleh bank komersial, penjual perlengkapan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ada 2 instrumen yang dipergunakan untuk membiayai equipment. Yang pertama melalui kontrak penjualan kondisional dan yang kedua yaitu hipotek barang bergerak. Yang ketiga adalah leasing atau sewa guna usaha, yaitu persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau penyewa atau lese untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk leasing, terdiri dari 3, yaitu yang pertama sell and lease, yaitu perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Kedua itu operating lease, memberikan servis atau pelayanan baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Jadi, pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembayaran leasing. Yang ketiga adalah financial lease atau capital lease, yaitu berbeda dengan operating lease, yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan, perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan, dan leasing diansur secara penuh. Dengan demikian, lessor menerima pembayaran sebesar harga perolehan aktiva plus tingkat keuntungan yang disyaratkan. Pada umumnya, lessor juga harus membayar pajak dan asuransi aktiva objek leasing tersebut. Materi selanjutnya yaitu sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo seperti hutang obligasi dan hutang jangka panjang di bank. Di samping itu, ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Adapun jenis sumber dana jangka panjang yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo akhir lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Istilah-istilah dalam obligasi ada 2, yaitu nilai nominal. Nilai nominal untuk obligasi mengacu kepada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas atau jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga obligasi yang dinyatakan disebut suku bunga kupon. Misalnya, suku bunga kupon 13% berarti penerbit obligasi sebesar 130.000 setiap tahunnya.
sebagai suku bunga untuk setiap obligasi dengan nilai nominal Rp1.000.000. Sumber dana jangka panjang selanjutnya yaitu pengawas keuangan. Pengawas keuangan atau yang biasa disebut trustee, seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai wakil resmi pemegang obligasi. Pada umumnya yang menjadi trustee adalah bank. Tanggung jawab trustee adalah mengesahkan legalitas obligasi yang diterbitkan pada saat penerbitan, mengawasi kondisi keuangan dan perilaku peminjam, memastikan seluruh kewajiban perjanjian yang dijalankan, serta melakukan tindakan yang diperlukan jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi terdiri dari 6. Yang pertama yaitu debentur. Hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Karena debentur tidak dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi. Oleh karena itu, investor akan melihat kemampuan menghasilkan laba perusahaan sebagai penjamin. Walaupun obligasi ini tidak memiliki jaminan, pemegang debentur mendapat perlindungan dalam bentuk persyaratan atau batasan-batasan dalam perjanjian, terutama jaminan negatif. Artinya, perusahaan penerbit obligasi dilarang menjaminkan aktiva perusahaan yang belum dijaminkan kepada kreditur lain. Yang kedua yaitu debentur bernilai rendah, merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Jika terjadi likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Namun, debentur bernilai rendah ini memiliki hak untuk menuntut pembayaran pada saat likuidasi lebih dulu daripada pemegang saham preferen dan saham biasa. Yang ketiga adalah obligasi penghasilan. Suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu, maka dapat diakumulasikan untuk periode berikutnya dengan syarat laba perusahaan mencukupi. Yang keempat adalah obligasi sampah atau biasa juga disebut obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki resiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan sehubungan dengan perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi di mana perusahaan menghadapi kesulitan dan resiko kegagalan, sehingga hanya sedikit investor yang mau menanamkan modalnya pada obligasi sampah ini. Yang kelima adalah obligasi hipotek, adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Hipotek merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang obligasi hak gadai atas aktiva yang dijaminkan. Apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya pada jatuh tempo, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Yang keenam adalah obligasi berseri, adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Semua obligasi memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, walaupun ada obligasi khusus yang ditarik kembali sebelum tanggal tersebut. Akan tetapi, obligasi berseri memiliki jatuh tempo berbeda, yaitu secara periodik hingga maturitas akhir. Selanjutnya, penarikan kembali obligasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penarikan kembali obligasi dengan menggunakan dana pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan pembayaran kas pada trustee yang kemudian membeli obligasi pelunasan pada harga tebus dana pelunasan. Harga tebus adalah harga tebusan yang ditetapkan harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua, dengan membeli obligasi pada pasar terbuka dan menyerahkan sejumlah obligasi tersebut kepada trustee. Selanjutnya adalah saham preferen, merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Jika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aktiva berada pada urutan setelah kreditur, namun sebelum pemegang saham biasa. Saham biasa. Pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok, mereka memiliki perusahaan dan menanggung resiko terakhir kepemilikan. Kewajiban mereka dibatasi sesuai jumlah investasi. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferen dipenuhi seluruhnya. Istilah-istilah pada saham biasa ada 3. Yang pertama, saham diotorisasi, saham diterbitkan, dan saham beredar. Anggaran dasar perusahaan berisikan jumlah lembar saham biasa yang diotorisasi, yaitu jumlah maksimum yang dapat diterbitkan perusahaan tanpa mengubah anggaran dasar. Walaupun pengubahan anggaran dasar bukan merupakan prosedur rumit, namun dibutuhkan persetujuan pemegang saham yang ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Kedua adalah nilai nominal. Saham biasa dapat diotorisasi dengan atau tanpa nilai nominal. Nilai nominal sering disebut pula nilai pada saham, merupakan angka yang dicatat pada anggaran dasar perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Yang ketiga adalah nilai buku dan nilai likuidasi. Nilai buku per lembar saham sama dengan modal sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva atau total modal dikurangi hutang dan saham preferen. Hak pemegang saham biasa terdiri dari 4. Yang pertama, hak memberikan suara. Yang kedua, hak untuk membeli saham baru. Yang ketiga, hak memperoleh pembayaran dividen. Dan yang terakhir yaitu hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Sekian pemaparan materi sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang yang dibawakan oleh saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.